Ibadat peringatan Jumat Agung digelar di Gereja Katedral Jakarta. Keuskupan Agung Jakarta menyiapkan 3 sesi dalam ibadat Jumat Agung. 4.000 lebih umat dapat ditampung sepanjang rangkaian ibadat. Sesi ibadat tersedia pada pukul 12 siang, 3 sore, dan 6 petang. Khusus sesi pukul 3 sore, ibadat akan berlangsung secara daring dan luring dan akan disiarkan via streaming kanal YouTube Komsos Katedral Jakarta. Umat yang belum mendaftarkan diri masih bisa hadir langsung ke gereja selama tempat duduk masih tersedia. Tema Jumat Agung ini adalah memberi perhatian lebih kepada saudara yang lemah dan miskin. Mengacu kepada arah dasar Keuskupan Agung Jakarta. Nah, ini merupakan tahun keempat dari arah dasar Keuskupan Agung Jakarta, maka jatuh pada tema di mana kita memberikan perhatian lebih kepada saudari-saudara yang lemah dan miskin. Kita bisa menyediakan sekitar 4.600 kursi. Nah, itu terdiri dari di dalam gereja hampir 700, kemudian Geraha Pemuda kita sudah menggunakan aktif di lantai 1 dan 4, itu adalah jumlah 850, kemudian di luar ini kita seperti biasa memasang tenda dan menambah kapasitas 2.500, dan di Plaza Maria ada 500, jadi sekitar 4.600. Kami harapkan ini juga menambah kenyamanan bagi umat, apalagi kita didukung penuh oleh Masjid Istiqlal. Jemaat melaksanakan ibadah Jumat Agung di GPIB Maranatha Bandung, Jawa Barat. Jumat Agung adalah momen untuk mengingat kembali peristiwa penyaliban Yesus Kristus. Jemaat sudah melaksanakan ibadah Jumat Agung dari pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di GPIB Maranatha Bandung, Jawa Barat. Ibadah dilakukan dalam 3 sesi, yakni di jam 6 pagi tadi, 9:30 waktu Indonesia Barat, dan di jam 17 waktu Indonesia Barat. Jemaat yang hadir mulai dari warga lingkungan gereja, simpatisan, dan warga dari kawasan Bandung Wetan. Diharapkan jemaat dapat merenungkan kembali peristiwa penyaliban Yesus Kristus. Warga dan polisi turut mengamankan ibadah Jumat Agung di GPIB Maranatha. Informasi selengkapnya soal peringatan Jumat Agung di Jakarta akan disampaikan 2 tim jurnalis Kompas TV, ada Tifa Solesa dan juga juru kamera Febri James di Gereja Katedral, serta ada Ninda Destiani dan juru kamera Andri Iskandar di GPIB Maranatha Bandung, Jawa Barat. Kita ke Gereja Katedral terlebih dahulu, saudara dari Jakarta. Selamat siang Tifal. Tifal, bagaimana jalannya pelaksanaan ibadah Jumat Agung di sana? Saat ini sedang berlangsung ibadat sesi pertama dalam rangkaian peringatan Jumat Agung di Gereja Katedral Jakarta. Misa ataupun juga ibadat pertama di sesi pertama ini dipimpin langsung oleh Romo Yusuf Edi Mulyono, kemudian Romo Makarius Maharso Robo, dan Romo BS Mardia Atmaja. Belum lama ini dilakukan perarakan salib yang diarahkan tadi pertama kali kepada umat yang ikut bergabung dalam ibadat sesi kali ini di tenda luar gereja, kemudian dibawa menuju ke area dalam Gereja Katedral Jakarta. Perlu dipahami bahwa total umat yang bisa tertampung di Gereja Katedral sepanjang pelaksanaan ibadat Jumat Agung bisa mencapai angka 4.600 orang. Paling banyak itu bisa menampung di area tenda ini bisa mencapai jumlah 2.500 umat. Ini berlaku untuk mereka, khususnya mereka yang belum melakukan registrasi untuk mengikuti rangkaian ibadat Jumat Agung pada beberapa hari sebelumnya, sebelum tiba di gereja pada hari ini. Sementara untuk ibadat berikutnya dijadwalkan akan berlangsung pada sesi kedua di pukul 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Nanti akan berlangsung secara hibrida, tidak hanya layanan ibadat dilangsungkan untuk mereka yang datang langsung ke Gereja Katedral, tapi juga umat yang belum sempat hadir atau tidak sempat hadir di gereja bisa langsung menyaksikan prosesi ibadat yang akan disiarkan secara langsung via live streaming kanal YouTube Komsos Katedral Jakarta. Tema yang diangkat kali ini sesuai juga dengan apa yang telah ditetapkan oleh Keuskupan Agung Jakarta, yakni kepedulian lebih kepada saudara yang lemah dan miskin. Sebelum sesi ibadat ini dilakukan kepada umat, pada awal rangkaian ini dilakukan juga yang namanya prosesi jalan salib yang langsung diisi seluruh rangkaian kegiatannya oleh
Orang Muda Katolik atau OMK Katedral Jakarta itu berlangsung selama 2 jam. Tadi ada berbagai aksi teater begitu yang menggambarkan penderitaan Yesus dari perspektif berbeda. Ini ditawarkan oleh pihak Keuskupan Agung Jakarta. Penderitaan Yesus ini digambarkan dari perspektif Bunda Maria, dan itu tidak hanya diisi dari aksi teaternya saja, tapi juga ke musik pengiring, bahkan juga dari paduan suara atau kornya juga datang dari OMK Katedral Jakarta. Sesi kedua sudah saya jelaskan tadi akan berlangsung secara hibrida, akan berlangsung pada pukul 3 sore. Sesi pertama masih berjalan dan nanti sesi terakhir akan berlangsung pada pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Reza? Baik, Tifal. Selanjutnya, saudara, kita juga akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV. Ada Ninda Destiani dan juga juru kamera Andri Iskandar di GPIB Maranatha Bandung, Jawa Barat. Ninda, bagaimana jalan ibadah Jumat Agung di sana? Iya, selamat siang Reza dan juga saudara. Ini dari Gereja Protestan Indonesia bagian Barat Maranatha Bandung, Jawa Barat juga turut menggelar perayaan Jumat Agung. Nah, kalau tadi kami pantau memang hari ini perayaan Jumat Agung di GPIB Maranatha ini sudah berlangsung sejak pukul 6 pagi tadi, Reza dan juga saudara, di mana pada hari ini nantinya pelaksanaan perayaan Jumat Agung ini akan dibagi menjadi 3 sesi. Yang pertama pada pukul 6 pagi tadi, lalu juga yang kedua ini pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Lalu nanti sesi ketiga akan digelar pada pukul 5 sore nanti, Reza dan juga saudara. Nah, adapun ibadah ataupun perayaan Jumat Agung ini tentu juga diikuti oleh seluruh bagian besar jemaat Protestan dari jemaat GPIB Maranatha tentunya. Kemudian juga sejumlah simpatisan juga ikut merayakan, ikut beribadah, dan juga sejumlah simpatisan yang juga turut dari wilayah Cileunyi, dari Bandung begitu ya, Reza dan juga saudara. Tentu dari perayaan ataupun ibadah Jumat Agung ini diselenggarakan untuk merefleksikan diri begitu, bahwa untuk mengingat juga Isa Masih Yesus Kristus, serta untuk merefleksikan diri bahwa Tuhan Yesus ini sudah berkorban menebus dosa umat manusianya. Yang kemudian kalau tadi kami lihat begitu, mendapat informasi dari pendeta di sini juga bahwasannya perayaan tahun ini juga tidak ada bedanya dengan tahun lalu. Seperti biasa jemaat ini mengikuti ibadah dengan sangat antusias. Bahkan kami melihat juga kantong parkir ini penuh oleh jemaat. Meskipun kapasitas di gereja ini hanya 400 jemaat, namun memang persesinya ini bisa lebih dari 400. Bahkan kalau ditotalkan selama 3 sesi ini ada 1.500 hingga 2.000 jemaat Protestan yang mengikuti perayaan Jumat Agung ini, Reza dan juga saudara. Dalam ibadahnya ini ada sejumlah rangkaian, di mana dimulai dengan salam pembuka ibadah, penyampaian kabar baik, pengakuan dosa, pembacaan Alkitab, khotbah oleh pendeta, lalu juga ada pujian atau ungkapan syukur atas firman Tuhan, persembahan syukur, pujian pengantar berkat, hingga diakhiri juga dengan berkat. Dalam ibadahnya juga ini dipimpin oleh 3 pendeta yang masing-masing ini dengan pendeta berbeda setiap sesinya. Salah satunya ini juga dari GPIB Maranatha Bandung, lalu juga dari Aquarius Live Lauva yang nanti akan digelar pukul 5 sore nanti, Reza dan juga saudara. Selain dari ibadah Jumat Agung hari ini, nanti juga esok juga masih akan dilanjutkan, yakni akan ada Sabtu Teduh, hingga nanti puncaknya di hari Minggu 20 April, Reza dan juga saudara, itu merupakan Paskah Kebangkitan, di mana hari Minggu juga nanti jemaat Protestan ini akan bersama-sama bangun pukul 3 subuh, dan jemaat ini akan melaksanakan jalan obor di lingkungan sekitar gereja selama setengah jam kurang lebih, yang kemudian lanjut untuk beribadah di gereja Protestan di belakang kami ini untuk melaksanakan ibadah ataupun puji-pujian, lalu juga ibadah Paskah, dan juga ada disemati dengan hiburan-hiburan untuk jemaat seperti lomba untuk anak-anak, Reza dan juga saudara. Dan tentu tema yang diambil dari rangkaian atau ibadah perayaan Jumat Agung di GPIB Maranatha Bandung ini adalah kebangkitan, meneguhkan dan mengutuhkan karya layan gerejanya bagi dunia, yakni Yohanes 20 ayat 1 hingga 10, Reza dan juga saudara. Tadi juga salah satu penatua menyampaikan bahwa ibadah Jumat Agung pada tahun ini juga berpesan agar kemudian
jemaat Protestan ini diharapkan dapat merefleksikan dirinya, merenungkan kembali berkenaan dengan peristiwa Yesus Kristus sampai disalibkan, mati hingga dibangkitkan kembali begitu. Tentunya untuk menebus dosa manusia, serta tentunya ini juga untuk dapat memaknai pengorbanan Yesus Kristus dalam kehidupan umat manusia, sehingga ini juga bisa dilakukan dengan kehendak Tuhan, dengan firman Tuhannya, Reza dan juga saudara. Dan selalu setiap tahunnya diikuti dengan antusias bagi para jemaat yang mengikuti di GPIB Bandung, Jawa Barat. Maranatha. Reza. Terima kasih Nida Destiani melaporkan langsung dari GPIB Maranatha Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya ada Tifal Solesa, jurnalis Kompas TV yang juga melaporkan langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Selamat kembali bertugas teman-teman.